Berita pembantaian satu keluarga yang terjadi menggegerkan kampung Geneng Desa Sukadalem, Kabupaten Serang, Banten. Dan hingga kini pelaku pun belum ditangkap. Entah karena minimnya bukti yang ditemukan atau memang rapihnya kerja sang pelaku untuk melakukan pembantaian satu keluarga ini. Episode Fakta akan menyajikannya kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Baik, kita sudah sampai di sekitar tempat kejadian perkara atau TKP di Kampung Gegeneng, Desa Sukadalem, Kabupaten Serang, dan saya sedang bersiap juga dengan Pak Kasat Reskrim, AKP Ivan, untuk kemudian mudah-mudahan bisa melihat bagaimana kondisi terkini TKP. Nah, kita sudah dekat dengan TKP nih ya, Pak Ivan ya? Iya. Tapi TKP-nya memang paling ujung, Mbak. Paling ujung. Kita kan dengar juga beberapa keterangan persnya Pak Ivan, begitu ya, ke awak media. Ini kasus yang paling menjadi pusat perhatian karena sangat rapih atau justru banyak jejak yang ditinggalkan? Yang pertama yang menjadi pusat perhatian karena memang hampir satu rumah ya. Betul. Hampir satu rumah yang satu keluarga, bisa dibilang begitu. Ya. Terus ada pada saat olah TKP itu tidak semua bukti-bukti jejak-jejak kejahatan yang kita dapatkan di TKP. Jadi tidak ada justru, tidak semua begitu ya? Bukti-bukti hampir dibilang tidak ada. Hampir dibilang tidak ada. Oke, ini rumah, ini TKP ya, kita sampai Pak Ivan ya. Jadi ini disinyalir pintu samping ya, Ya, Pak ini Ivan pintu samping. Pada saat kejadian, pada saat kita olah TKP, ini pintu samping dalam keadaan terkunci. Ini terkunci. Ini terkunci. Oke. Nah, kejadian itu kurang lebih dini hari, Mbak. Iya, betul. Dini hari pukul 2 sampai pukul 4. Di mana tetangga sebelah sini, ini nggak ada orangnya. Di sebelah sini nggak ada? Ini nggak ada. Oke. Tapi di belakang ini ada. Yang Di ini belakang, Pak? ya, belakang rumahnya ini ada orang, ada penghuni lah, Iya. gitu. Tapi nggak mendengar? Nggak mendengar. Sama sekali tidak ada mendengar bunyi atau Ya. minta tolong? Nah, itulah yang menjadikan minimnya saksi dari kami, bahwa memang yang pertama, yang saksi yang mendengar pun tidak ada. Tidak ada suara mencurigakan satupun ya Pak ya, Ya. yang didengar oleh keluarga ya. Jadi masih steril karena sejauh ini juga belum ada pelaku, meskipun jumlahnya sudah beredar ya Pak Ya. di media juga soal pelaku yang berjumlah 2 orang Ya, dan betul. bertopeng. Kita klarifikasi itu betul ya Pak? Ya, betul. Ini pengakuan dari korban sendiri ya Pak ya? Dari korban istri, Bu Siti. Ibu Siti ya? Ya, dari Bu Siti. Meskipun belum bisa komunikasi tapi mencoba untuk menjelaskannya melalui mungkin gestur atau bagaimana Pak pada saat itu? Pada saat dievakuasi Bu Oke. Siti dari sini, warga yang mengevakuasi menyampaikan bahwa pelaku itu 2 orang dan bertopeng. Hanya itu. Setelah Bu Siti mendapatkan perawatan medis, agak sulit berkomunikasi. Jadi saya agak sulit mengkonfirmasi 2 orang itu bagaimana badannya, Iya. terus topengnya bentuknya seperti apa, Iya, itu Pak. sampai sekarang kita juga belum bisa mintain keterangan. Oke. Bagian dalam masih steril, belum bisa diintip nggak Pak kira-kira dari jendela atau? Saya bisa, tapi mungkin kita cuma buka Boleh. pintunya saja karena memang di dalam Masih steril ya Pak? masih steril. Sini. Oke, Ya. baik. Jadi ini prosesnya. Ini ruang tamu. Ini ruang tamu ya? Ini ruang tamu. Nah, di dalam situ
Mungkin Mbak Balkis bisa Oke, lihat satu kameramen saya boleh ngeliat. Oke. ada jejak-jejak bercak darah ya. Iya. Nah itu memang darah-darah yang ditinggalkan oleh korban Pada saat ditemukan posisi korban di mana, Pak? di dalam tengah. Semuanya Iya, tiga-tiganya. tiga-tiganya berkumpul di tengah. Kalau Mbak Balkis lihat ada Iya. kasur, Iya. itu ditemukannya korban Siti Oke. sedang tertidur. Di sebelah kasur itu korban cowok Rustadi. Pak Rustadi ya. Ya, di sebelahnya dekat dapur itu alwinya. Kita tunjuk. Jadi agak pisah begitu ya, Pak? Ya, agak bisa. Pada saat saya masuk ke TKP, di dalam sini hanya ruang keluarga yang terlihat acak-acakan. Betul. Dapur, kamar ada 2, itu semuanya rapi. Semua rapi. Ya, asumsi saya dalam imajinasi saya, mungkin pada saat ribut di sini, Bu Siti lari ke ruang tengah, di situ ada perkelahian hanya di ruang tengah. Artinya cuman saya tidak tahu motifnya apa memang sasaran mereka datang itu untuk manusianya atau untuk suatu barang. Tapi kalau untuk suatu barang tidak ada yang. Tapi konsentrasi penuh dari dugaan penganiayaan berat hingga menghilangkan nyawa itu ada di tengah. Di tengah. Di kasur itu ya, Pak? Sama sekali tidak ada pecahan beling dan segala macam dan lain-lain. Enggak ada, bersih. Oke, dugaan kena benda tumpul dan segala macam. Kalau benda tumpul, iya dari hasil otopsi. Tapi Namun bendanya apa kita tidak temukan. Sama sekali tidak. Nah, ini pintu yang didobrak atau dibuka, ada tanda-tanda pemaksaan nggak dalam pembukaan pintu? Kalau kita lihat ini cukup tipis ya, Iya. sehingga kalau sekedar ditendang saja pasti ini berlobang. Berdasarkan cerita yang ada atau informasi yang ada, memang Iya. dia ngetok. Ini kan tipis nih, Iya. tipis. Ini kalau ada pemaksaan pasti ini. Oh, jadi memang bolong. diketuk ya? Ketuk, Iya. diketuk. Itu dan kemudian yang membuka sang istri si Bu Siti, seperti itu. Padahal itu jam berapa Pak kejadiannya? 1 pagi ya? Jam 2, Jam 2 pagi? jam 2 pagi. Dengan pasti insting dan experience dari Pak Ivan, jika ada seorang yang datang pukul 2 pagi diketuk lalu kemudian dibuka, sangat dekat tidak sih kemungkinan bahwa ia kenal? Karena kita kan Bisa biasanya jadi. psikologis kita tidak akan membuka pintu pada jam 2 pagi jika tidak kenal dengan orangnya. Ya, logika berpikir manusia pada umumnya di atas jam 10 biasanya tidak akan membuka pintu. Betul. Tapi Begitu. ini Ibu Siti membuka pintu. Membuka Jam pintu. 2 pagi. Jam 2 pagi. Mungkin Dengan seorang kondisi yang tidak ada lagi loh di sini. ini gelap ya Pak? Nggak Ya. ada. Ini kita bisa lihat ya loh, ini gelap sekali, nggak ada penerangan ya Pak ya? Ya, Tidak ada penerangan Hanya rumah ini saja? hanya rumah sini. Berarti dengan adanya kondisi dan juga keamanan dan kenyamanan dari Ibu Siti ini sudah paling utama dan prioritas yang polisi kejar. Ya, prioritas. Cukup optimis Bu Siti bisa lebih, nanti sudah pulih sedikit bisa mengidentifikasi lebih dalam lagi. Insya Allah kami harapkan memang Bu Siti bisa menyampaikan hal yang sebenarnya. Mungkin kita bisa bilang prarekonstruksi ya, kejadian yang sebenarnya. Setidaknya kami bisa tahu gambaran apakah di dalam itu benar-benar dilakukan pembantaian tanpa perlawanan atau tidak. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, dari 2 orang pelaku ini bagaimana ciri-cirinya. Betul. Itu yang jadi concernnya saya ketika Bu Siti telah pulih. Iya. Terus yang ketiga, kembali saya bilang tadi, saya akan berangkat dari histori. Betul. Dari histori, karena biasanya pembunuhan ini cuma 3 faktor, yaitu faktor asmara, Iya. terus faktor sosial, dan ekonomi. Oke. Oke, dari 3 faktor ini belum ada yang bisa saya simpulkan. Oke. Hanya Bu Siti yang bisa menyampaikan. Nah, tadi sedikit Pak Ivan saya terlupa juga. Di dalam kan tadi dikatakan hasil otopsi yang Pak Ivan berikan di konvers juga, di keterangan pers juga, akibat benda tumpul. Namun ada banyak darah tadi kita lihat di sana, masih ada darah kering di situ ya. Itu luka sayat atau murni dari efek dari benda tumpul yang mengenai organ-organ vital? Luka sobek. Luka sobek di badan. Kalau untuk Rustadi. Pak Rustadi itu ada yang saya lihat sebelum kita evakuasi mayatnya, Iya. karena mayatnya tengkurap ya. Iya. Saya lihat di bagian belakang kepalanya memang ada luka robek tiga luka. Terus kalau di dalam di dadanya ini Bagian dada karena ya? ketutup bantal Iya. pada saat itu, jadi saya tidak tahu pasti sumber darah itu. Tapi kalau
ada sumber satu genangan darah yang memang solid, bulat, itu saya duga dari kepala, dari kepala Pak Rustadi. Apa yang bisa dilihat dari situasi sosial di sini juga, Pak Ivan? Untuk pribadi Pak Rustadi itu pun kita tanyakan dengan warga baik. Semua mengatakan baik. Ya, komunikasinya baik, tidak ada masalah apapun. Saya sampaikan juga pribadi Bu Siti bagaimana, sama mengatakan baik. Gitu. Makanya saya kembali cerita histori, kalau dibilang baik berarti punya histori permasalahan dari siapa? Oke. Seperti itu. Itu cara bagaimana cara mengkerucutkan juga ya, Pak Ivan. Apa yang bisa dibantu oleh masyarakat? Karena kan ini pasti juga bukan mudah, tempatnya juga yang mudah dibantu oleh semua pihak. Semua pusat juga harus sini. Nah, apa yang bisa dibantu? Sebenarnya kami selalu meminta bantuan ke warga apabila ada informasi-informasi sekecil apapun yang kita butuhkan untuk kita buat terang, Mbak. Kita buat terang. Beberapa warga sudah memberikan beberapa informasi yang sudah kita telusuri dan kita dalami juga. Namun hasil dari pendalaman informasi itu kami bisa dikatakan nggak ada kaitannya sama pembunuhan ini. Terpisah gitu ya? Ya, terpisah dengan peristiwa ini. Ada penutupan tidak ke area-area perbatasan atau lain-lain mungkin, Pak Ivan? Sampai sejauh itu tidak perimeter yang ditempuh oleh pihak kepolisian? Enggak ada. Paling pada saat TKP awal hari H kita coba turunkan anjing pelacak untuk mencari jejak larinya pelaku. Namun jejak tersebut terputus ketika masuk persawahan. Ini semua sudah area pesawahan ya? Jadi terputus jejaknya sehingga juga anjing pelacak pun tidak optimal. Jadi anjing pelacak hanya sekitar sini saja kemarin, Pak Ivan? Tapi ini kita sudah hitung 3 hari ya? 3 hari, ini udah 3 hari. Sampai saat ini jangankan pelaku, historinya pun saya belum tahu. Gitu. Bukan karena tidak ketemu, tapi memang karena saking tidak ada yang belum bisa ditemukan begitu ya sejauh ini. Nah, wow, ini sungguh kasus yang pelik juga ya? Ya, menurut saya tingkat kesulitannya sangat tinggi. Tingkat kesulitannya cukup tinggi ya, Pak Ivan. Jadi yang dibutuhkan juga sampai harus dicari-cari lagi. Jadi, dan kalau Pak Ivan dan mungkin anak buah semua staf belum bisa mendapatkan, harus ulang lagi dari awal. Artinya dari TKP lagi. Baik, dari keluarga ada tidak sih Pak informasi yang cukup membantu atau sama? Terpisah juga? Terpisah sama, tidak. Saya tidak tahu ya bagaimana hubungan keluarga besar masing-masing individu. Namun memang mereka sama-sama tidak mengetahui aktivitas keluarga ini. Saya melihat kampung ini seperti hidup terkotak-kotak dengan keluarganya masing-masing. Pak Ivan, terima kasih sudah menjelaskan Pak Ivan, dan ini merupakan kerja keras juga nih, kerja berat juga untuk pihak kepolisian karena tadi ya mungkin kasus ini sudah ketiga kali dibawa ke pimpinan juga dari Pak Ivan, tapi ini yang tingkat kesulitannya sangat paling tinggi, sangat tinggi karena belum diketemukan kemudian yang sangat berarti, kecuali mungkin insya Allah nanti Ibu Siti sudah membaik, disitulah penjelasan yang mungkin bisa lebih luas dan lebih mendalam lagi untuk pengungkapan pelaku, kedua pelaku yang diduga ada 2 pelaku sejauh ini. Terima kasih Pak Ivan. Kita akan temukan fakta berikutnya. Kita akan mencoba untuk menanyakan saksi mata pertama yang menemukan 3 korban, 2 diantaranya meninggal dunia dan 1 masih selamat pada saat kejadian, dan apa yang kemudian dia lihat, dia dengar. Kita ingin mencoba menggali itu dari salah seorang saksi mata dari pembunuhan atau pembantaian satu keluarga ini. Assalamualaikum Pak. Ya. Saya sudah bersama dengan Pak Asgari. Pak Asgari adalah salah satu saksi mata ya Pak ya, saksi mata yang kemudian sudah juga sempat bertemu dengan beberapa orang dan menceritakan hal ini. Tapi kita ingin tahu dulu Bapak Asgari, bagaimana ceritanya sampai ke tempat kejadian? Jadi saya itu udah jam 7:30 itu udah datang ke situ, mengambil peralatan saya mau kerja, ya. Berhubung saya itu ngentok pintu dulu, Pak Rustadi, jadi ngambil peralatan saya tuh, udah ditaruh di luar.
berhubung ngelihat darah di lantai itu banyak, jadi saya itu ngelihat si Siti sama si Rustadi. Siapa itu? Siapa itu? Siti bukan, Siti bukan. Bang udah lama-lama, tolong urip ya Allah Siti. Udah pingsan saya tuh, udah segitu aja. Mohon maaf, Bapak waktu datang ke tempat Pak Rustadi buat mengambil alat bekerja tadi, Bapak ketok pintu yang samping atau yang depan yang dekat kebun? Depan. Yang dekat kebun itu, Pak? Depan. Itu posisinya kebuka atau ketutup, Pak? Kebuka. Kebuka lebar. Bapak segitu nggak lebar. Sedikit. Bapak ketok. Ketok. Bapak ketok berapa kali? 2 kali. Panggil Pak Rustadi gitu. Pak Rustadi kok biasanya nganter jemput istrinya, tapi kan nggak ada. Lah hari nggak ada orangnya, tak ambil itunya alatnya. Alat apa sih yang diambil Bapak? Ya peralatan sendok bata. Oh, sendok bata. Oke, Dan ya peralatan palu segala gitu. Karena satu pekerjaan ya. Karena pekerjaan berdua. Terus kemudian begitu ambil, Bapak lihat. Ngelihat si Siti. Ada di sebagian ini kan pintu masuk Pak nih. Nah, di mana Ibu Siti yang Mbak Asgar lihat? Lah ngelihatnya jauh lah. Ini pintu nih Pak. Ya. Nah, terus itu ini kan di sebelah mana? ninjak ini nih. Saya ini pintu, saya ngelihat sing kejauhan ya. Iya. Siapa itu? Siapa itu? Siti bukan, Siti bukan. Buang pecah. Siti ya Allah, udah pingsan saya. Udah segitu aja. Bapak pingsan. Jangan banyak bicara, udahlah gitu mah. Amin, Ketika Bapak lihat tadi Ibu Siti sudah bersuara, alhamdulillah selamat. Ya, Bu amin. Siti masih bisa memanggil Bapak ya itu ya? Ya, tolong gitu ya Pak? Enggak. Oh, berkata tadi tolong urip maksudnya? Masalah minta tolong itu mah enggak tahu. Oh nggak tahu, Nggak tapi tahu. tapi bergerak nggak lihat juga? Enggak lihat. Pokoknya taunya udah gini aja, diem aja semua. Enggak apa. Nah, jadi begitu Bapak datang cuman sempat ngambil sendok pasir ya Pak ya? Iya. Terus udah gitu lihat. Yang dilihat 3 atau 1? 3. 3-3-nya? 3-3-nya. Jadi Bapak lihat Siti dulu atau Pak Rustadi dulu? Pokoknya mas semuanya. Bareng di situ. Lah. Oh, berarti ada di ruang keluarga Iya ya Pak ya? lah. Lampunya sih masih nyala? Lah enggak. Lampu mati? Udah mati. Lampu mati, tapi Bapak jam 6:30 ya berarti ya? 8. 7:30, sudah terang, cahaya dari luar. Terang lah. Jadi Bapak makanya sampai ini Siti, bukan Siti atau Lah bukan? makanya itu saya. Mana masih ngelihat dengan kondisi ada darah begitu ya? Itu doang. Itu Udah. udah ramai habis itu orang-orang. Lalu rame lah. Udah nggak banyak cerita udah. Pokoknya udah Bu itu mah. Cuman Gitu ya? taunya itu sih saya. Makanya saya itu pingsan, makanya itu ngelihat keponakan saya itu ya Allah. Lemes ya Pak ya? Maaf lah. Nah kita masih lihat dulu bagaimana kemudian mungkin para saksi mata lain kecuali Pak Asgari yang langsung melihat pertama kali begitu ya. Ketiga korban yang merupakan keluarga juga dari Pak Asgari. Terima kasih Pak Asgari ya. Sehat dan tambah ya Pak, kuat-kuat selalu. Kita akan teman fakta berikutnya. Assalamualaikum. Ini Pak Masabah ya? Oh, Ibu Musabah, mohon maaf. Ibu Musabah, saya Balkis, Pak Soleh. Saya Balkis dari Fakta. Bapak dengan? Pak Jasir. Ini keluarga dari ayahanda dari almarhum Rustadi ya? Pak, pertama kita tutup berduka cita ya, Pak Soleh, Ibu Masabah. Tentu hari yang lelah dari tanggal 12 kemarin sampai hari ini, mungkin setelah tahu hari ini ya Pak. Baru mengetahui ini masih dalam keadaan shock juga mungkin Pak Soleh dan Ibu Masabah dan keluarga Pak Jasir juga. Pak Ibu Masabah dan Pak Soleh ini terakhir ketemu almarhum tanggal berapa Pak? Saya ketemu anak saya kalau nggak salah hari Selasa sore jam 7. Selasa sore. Tanggal 11 Agustus masih ketemu sama anak. Iya. Pak Rustadi. Nah, itu
ketemu lagi habis kerja atau bagaimana Pak Soleh? Jadi saya ketemu sama anak saya itu intinya kan saya pribadi mendatangin anak dari rumah ke sana, Iya. mau nanyain tentang permasalahan urusan aliran bikin kusen gitu. Saya kan ngobrol sama anak, jadi saya kan pulang langsung, setelah pulang saya tuh jam 8 pulang saya tuh. Ya intinya makanya kan pribadi saya juga anak taunya begini kan saya nggak tahu ya, tahunya kan pagi. Taunya pagi. Pagi jam Selasa pagi berarti ya? Selasa Pak, pagi. Ya? Jam berapa Pak taunya? Jam 8 kurang 20 menit lah. Lalu kemudian Pak apa yang terjadi begitu dikabarkan Pak Jasir dan kemudian langsung menuju ke rumah? Ke tempat saya juga ke kejadiannya. situ ya. Oke. Ke tempat korban. Saya juga ngeliat lah sama korban, intinya kan ngeliat cucu saya atau istrinya Rustadi, ngeliat Rustadi, intinya kondisi matinya itu kan seperti ya kayak gitulah ayam. Ya, udah kayak gini kan udah kayak ayam Bu, ini kayak main mau dipanggang gitu. Mohon maaf posisi mohon maaf ya Pak ya, tiduran begitu sudah tiduran Sudah tidur Semua gini di- nungkep di situ tuh, di lantai ya Pak. di lantai, di Ketika- keramik gini. Di keramik. Gitu. Ada Itu. darah banyak Bu. Setelah itu kan ya namanya juga saya juga belum tahu itu udah mati atau enggak ya belum ya, namanya juga masih tertutup. Kondisi pintu sudah didobrak begitu ya. Pintu juga intinya kan cuma sedikit Iya, yang istilahnya yang bisa terbuka tuh waktu itu tuh. Karena apa? Oke. Setelah dia ada orang masuk kan ada yang nggak boleh, kata itu udah nih kan nggak bisa disentuh kan gitu, tuh. Jadi kalau tentang permasalahan anak saya itu tuh kalau dibilang ya saya itu aduh nggak kuat makanya Bu. Makanya saya dimintain kayak gini Bu. Bukannya nggak bisa lah intinya, nggak kuat saya tuh. Nggak kuat intinya kan permasalahan anak, ngeliat anak gitu tuh Bu. Iya. Gimana kata saya tuh ada ngeliat anak kayak gitu matinya kan itu Bu sebenarnya ya walaupun kita istilahnya ngomong istilahnya bisa gak kalau udah adanya kayak gini kan susah Bu kan Betul, gitu tuh betul, susah betul. susah kan gitu tuh karena bukan mikirin ngomong saya tuh batin saya kan bukan mikirin ngomong mikirin anak saya atau cucu saya kan bukan gitu tuh itu makanya saya tuh sejak kemarin kan udah diterangin tentang permasalahan tamu-tamu gitu Iya. saya nggak mau Bu, bukannya nggak mau saya tadi ngomong saya itu bukannya nggak bisa ngomong dari dulu jadi belajarin ngomong sama orang tua tapi saya kepikirnya bikin bukan sama kesedihan kita tuh ke sama anak saya Betul. sama cucu saya gitu tuh karena saya nasibnya kayak gitu amat gitu walaupun itu panggilan Allah Iya, Pak. tapi gitu amat kan gitu tuh jadi ceritanya Ini Pak Rustadi saya kasih lihat yang ini ya, anak Bapak ya. ini anak Mama. saya Yang pakai kemeja koko putih iya, ya Pak ya. betul. Ini almarhum Pak Rustadi. Iya. Lalu ini istri, Istri. yaitu Ibu Siti. Ibu Siti Ini anak, ini anak cucu itu Bapak ya dia Pak. masih kecil kalau Ini udah Alwi gede ya? Alwi Ansadani kalau udah besar gedenya nih? kan Oh ini sudah begini, oke. Ini umur itu 4 tahun ini Alwi ya, 4 Alwi tahun. 4 tahun gitu Ini ya Alwi ya. Alwi. Kami sangat prihatin ya Pak, ini pasti tidak bisa diungkapkan dengan kata, tentunya tidak juga perlu diungkapkan dengan kata-kata karena kami sudah melihat juga derita Bapak saat ini. Yang sangat ingin kami dorong dan bantu adalah bagaimana secepatnya. Iya, mudah-mudahan saya juga ikut doa Bu ya, ya sama bapak-bapak kesini kan gitu tuh. Mudah-mudahan cepat berlaku yang kayak model kayak gini berbuat sama anak saya itu mudah-mudahan cepat ketangkep. Kan Betul. Itu pikiran saya tuh pengen tahu orangnya itu siapa yang tega sama anak saya kan gitu tuh. Itu karena apa masalahnya anak saya kan belum cerita gitu saya punya musuh atau punya dendam sama orang nggak pernah cerita nggak pernah buktikan nyatanya kan kayak gini makanya pengen tahu saya buru-buru pengen cepat ketangkep kan gitu tuh Betul. Sementara Pak Gitu. almarhum Pak Rustadi ini orangnya terkenalnya baik gitu. baik Dia di mana-mana juga baik orangnya apalagi di masyarakat kita pribadi kenal semua banyak yang banyak kenal. di komplek-komplek itu juga Aktif baik juga ya, Pak, aktif di masyarakat. makanya orang komplek-komplek kemarin juga kesini itu "Wih, ini Pak Rustadi yang baik itu orangnya baik itu Pak Rustadi kan gitu tuh. Aduh makanya kan gitu Bu. Apa harga adil buat keluarga? Hukuman yang adil untuk keluarga? Kita menyerahkan sama pribadi Allah atau sama petugas Iya. kita pribadi orang yang kayak perlakuannya kayak gini tuh yang seberat-beratnya lah kan gitu. Dia berbuat berat sama anak saya, dia pribadi kalau udah ketangkep ya harus di seberat-beratnya kan gitu. Agar keadilan itu ada ya Pak ya? Iya. Oke baik. Saya turut prihatin kepada Pak Soleh
Semoga selalu kuat Ibu Mas Abah juga, Pak Jasir juga. Kita masih tunggu dari cerita sedikit tadi yang Bapak kumpulkan. Mudah-mudahan kita bisa bawa ini juga kepada orang-orang yang punya otoritas untuk menyelesaikan ini dengan cepat. Karena banyak kan yang ketangkap dengan cepat. Ini juga pasti insya Allah bisa ketangkap dengan cepat. Pelaku juga bisa merasa bersalah dan mungkin menyerahkan diri dimanapun dia berada. Begitu ya. Baik, kita akan temukan fakta berikutnya. Saat ini tim Fakta sedang menuju perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah Banten. Di sana tempat salah satu korban dari pembantaian satu keluarga yang selamat, yaitu Ibu Siti Saidah. Tim LPSK dari pusat juga kemudian tiba. Kita belum tahu seperti apa kemudian penanganan perlindungan saksi dan korban, karena Ibu Siti ini selain menjadi korban yang selamat, juga menjadi saksi kunci. Kita akan lihat bagaimana penanganan dari LPSK dan mungkin dari pihak polisian sendiri, dalam hal ini Kasat Reskrim yang juga kemudian akan berkoordinasi. Telepon Fadil. Jadi kunjungan ini yang dilakukan oleh Kasat Reskrim dan juga LPSK untuk kemudian memberikan dan mengecek juga bagaimana kondisi dari korban yang selamat, dalam hal ini Ibu Siti Saidah. Ya, pertama karena memang ini diatensi betul ya oleh pimpinan LPSK, kami dibina untuk segera menindaklanjuti, melakukan tindakan proaktif yang memang dimungkinkan dalam Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dan kami sampaikan bahwa ini kan di dalam undang-undang itu tentu yang menjadi konsen selain soal proses hukum, itu juga pemenuhan hak saksi dan korban. Ini kan subjek perlindungan yang diatur dalam undang-undang, saksi, korban, dan lain sebagainya. Apalagi ini saksi sekaligus korban. Dan ini kan betul tadi memang sangat memprihatinkan ya, apalagi korban jiwa, ada anak usia 4 tahun gitu ya, ini kan sangat miris lah kita ya. Dan mudah-mudahan dengan tindak lanjut dari LPSK, tentu ini kan diproses ya, kita lakukan penelaahan terhadap kasusnya, dan kita juga melakukan pendalaman terhadap kebutuhan dari korban gitu ya, terkait dengan kondisinya sekarang, termasuk medis, psikologis, karena pasti trauma korban. Betul. Medis, psikologis, dan lain-lain, nanti itu yang dimandatkan dalam undang-undang, itu kan bagian dari hak korban. Tadi sejauh ini ada komunikasi tidak Pak dengan korban? Sedikit. Korban lagi istirahat. Oke. Pertama tentu kita sangat memaklumi ya kondisi korban, tidak memaksakan untuk kali ini kita bisa bicara banyak dengan korban, kondisinya tapi tentu di lain waktu kita akan bicara banyak dengan korban, karena jika memang nanti paripurna pimpinan LPSK memutuskan dia menjadi terlindung, ya tentu ini menjadi tanggung jawab LPSK. Sejauh ini pihak keluarga atau tadi mungkin sedikit ada ungkapan juga ke LPSK, ada tidak ancaman atau mungkin ketakutan tersendiri? Rasa khawatir aja ya, karena kan disampaikan oleh tadi? Ya tadi kan ada pamannya, ada adik dan kakak dari korban ya, itu yang menyampaikannya kan rasa khawatir. Dan ya terima kasih jika memang negara merespon cepat gitu ya, karena memang mereka kan membutuhkan juga negara hadir dalam kondisi-kondisi seperti ini. Terima kasih Pak, apresiasi juga kepada LPSK yang cepat kemudian menanggapi dan membantu proses ini. Sama-sama. Kita juga berdoa agar kemudian proses yang dibutuhkan tentunya oleh, bukan hanya kepada korban ya, tapi pada keluarga. Betul. Yang juga mungkin sebagai saksi, betul. Ini diberikan oleh LPSK. Kita lihat juga sejauh apa pengungkapan akan bisa dibantu dengan koordinasi dan pengawasan ini. Terima kasih Pak. Kita akan temukan fakta berikutnya. Bagaimana dengan orang tua dari Ibu Siti, istri dari Pak Rustadi yang satu-satunya menjadi korban selamat dari kasus pembantaian satu keluarga di Serang? Saya bersama dengan Pak Sayuri dan juga Ibu Asya dan juga Mas Arifin ya, dan ada tetangga juga di sini. Pak Sayuri, iya ini kita turut berduka cita ya Pak Sayuri ya. Sekarang kondisi dari anaknya Pak Sayuri yaitu Ibu Siti ya, Ibu Siti istri dari Pak almarhum Rustandi dalam perawatan intensif, mudah-mudahan cepat lekas sembuh, kembali pulih. Nah Pak Sayuri,
sejauh yang Pak Sayuri bisa ceritakan, pada tanggal 12 itu Pak Sayuri sempat ketemu atau ngobrol sama Ibu Siti sebelumnya? Enggak ngobrol. Sama sekali enggak ngobrol. Enggak ngobrol. Karena biasa aja hari-hari ya Pak ya, rumah juga tidak terlalu jauh gitu. Sih wongan ngobrolnya. Terus kemudian Pak? Enggak ngobrol-ngobrol sama anak gitu we, pokoknya mas saya mau udah be. Bilang ke sana udah saya udah kerja di susul itu. Kalau mau saya pulang udah habis, nggak ada apa-apa gitu. Waktu Pak Sayuri dengar itu dari siapa Pak beritanya dikasih tahu? Ya ada yang nyusul lah itu. Nyusul Bapak ke tempat kerja? Iya. Terus kemudian? Ya pulang saya kan. Barang pulang kan yang nggak ada orang udah habis. Udah dibersihkan ya, maksudnya semua udah dibawa? Udah dibawa ke mobil itu, mobil ambulan. Mobil ambulan. Bapak sempat kejar ke rumah sakit lagi atau? Belum ke rumah sakit, belum. Karena nggak tahu rumah sakit di mana juga waktu itu? Atau gimana? Belum tahu. Bapak, saya mau tanya dulu, tapi ini harapan Bapak, ini kan anak masih di rumah sakit. Iya. Perawatan intensif sambil ada penyelidikan juga dari polisi. Harapan Bapak gimana sekarang? Pelaku belum ketangkap sampai sekarang. Ya terserah itu. Terserah. Saya kan nggak bisa gitu. Ada harapan apa gitu maksudnya? Pokoknya ya harapan ya pengennya Mbak pengen sembuh gitu. Kalau harapan Ibu Sitinya maunya sembuh dulu. Iya. Nah Mas Arifin boleh mungkin sedikit sempat terakhir ngobrol sama keluarganya Mbak Siti. Ngobrol itu pas sebelum kejadian. 2 hari sebelum kejadian. Ngobrol sama siapa? Ngobrol sama korbannya itu. Sama berarti abang ya? Iya. Sama Pak Rustandi almarhum ya? Ngobrol-ngobrol apa biasa aja gitu? Ya, ngobrol biasa aja lah, ngopi-ngopi gitu ya. Memang karena dekat juga keluarga ya? Iya. Terus kemudian udah gitu saya tinggal, udah itu udah nggak ketemu-temu lagi. Nggak ketemu-temu lagi? Iya, nggak ketemu-temu lagi sampai pas kejadian lah udah nggak ketemu-temu lagi. Terus dengar kabarnya kalau Arifin dari kapan dengarnya? Apa ya? Dengar kabarnya itu dari jam 6:30 sih. 6:30 pagi? Iya, 6:30 pagi saya lagi santai di dalam lagi musikan, tuh ada temen yang masuk ngasih tahu, suruh ke sono katanya ada apa ya? Iya. Tanya kayak gitu ya, saya cepat ke sono kan kaget, ya disamperin aja ke sono ya. Sama Pak bareng juga Mbak? Oh terakhir datangnya. Oh justru iya. Arifin duluan ya? Iya saya duluan. Terus apa yang kemudian ketika sampai? Ketika sampai ya kejadiannya kayak gitu, udah pada nggak bernyawa. Sempat rame. Berarti sempat masuk ke dalam juga? Iya sempat masuk ke dalam, lihat cuman sebentar sih. Udah keburu nggak tega. Nggak kuat ya. Nah terus kemudian menemukan kakak ipar, berarti kakak ipar kan Mbak Siti ya. Nah itu kondisinya. Teteh ipar. Teteh ipar ya, sorry mohon maaf. Teteh ipar ini kondisinya pada saat itu gimana? Pada saat itu ya lagi terlentang aja berbaring di kasur gitu ya. Simbah darah ya. Udah cuman gitu doang lihatnya sepintas aja. Ya Arifin sempat nanya kan karena masih bisa diselamatkan begitu ya. Iya. Arifin sempat nanya apa gitu atau? Enggak sih, nggak nanya apa-apa. Oke. Nah terus kemudian tadi harapannya supaya Bu Siti cepat sembuh gitu ya Pak. Terus pelaku cepat ketangkap gitu ya. Iya. Kita bisa lihat nanti bagaimana keluarga juga akhirnya bertemu setelah pasca kejadian pun belum ketemu sampai hari ini. Kita akan temukan fakta berikutnya. Baik, saya sudah bersama dengan kriminolog. Ini ada Mas Ikrok di sini. Mas Ikrok, terima kasih Mas Ikrok ya. Kita harus dengar bagaimana analisa dari kriminolog. Kenapa? Karena kasus ini tuh sudah menjadi perhatian publik. Perhatian publik artinya ini terjadinya di Kabupaten Serang, di desa yang tidak terlalu besar ya, Gegeneng, desa Sukadalam, mohon maaf, di kampung Gegeneng ini. Dan sudah jadi perhatian media nasional juga. Nah, saksi kunci satunya adalah yang selamat, korban yang selamat, yaitu ibunda ya Siti, namanya Siti. Nah, oke, kalau profiling sedikit karena gini, ini kan sadis dan terencana ya, terlihat dengan pakai pelaku pakai topeng, harta benda tidak ada yang hilang. Artinya profilingnya seperti apa sih? Ya berarti murni ini tujuannya memang membunuh ya. Artinya tujuan dari kejahatan itu memang bukan untuk mengambil properti, dan itu memang jadi khas dari kejahatan pembunuhan. Biasanya itu ketika
diolah TKP, biasanya kalau kasus-kasus seperti itu tidak akan ditemukan adanya barang yang hilang dan seterusnya, kecuali hanya hilangnya nyawa korban. Jadi memang itu sudah menjadi ciri khasnya begitu, Mbak. Oke. Dalam kriminologi, Mas Ikrok, ada tidak formula yang bisa digunakan secara sederhana untuk kemudian melihat sebuah motif dulu? Motif itu kalau dalam kasus seperti ini diperlihatkan oleh dispute ya. Jadi adanya dispute atau perselisihan dalam interaksi. Misalnya yang paling eksplisit adalah adanya ekspresi ketidaksukaan misalnya. Atau ekspresi bahwa dia dendam dengan orang itu misalnya. Dan itu biasanya diperlihatkan oleh instrumen-instrumen tertentu yang memungkinkan kita menemukan rekamnya. Atau juga ditemukan dari pengakuan orang-orang tertentu yang mungkin mengetahui masalah yang bisa jadi terjadi antara korban atau dengan siapapun yang pada akhirnya menjadi pelaku. Kita bicara soal saksi kunci. Ya. Karena memang saksi di luar lingkaran atau ring satu kasus ini pun belum bisa banyak membantu. Ya. Saksi kunci ini letaknya dalam pengungkapan seperti apa sih? Ya, pasti, apakah hanya dengan pengungkapan tunggal dari Ibu Siti ini akan bisa kemudian mengungkap? Kemungkinan pertama adalah bisa jadi persoalan hanya dihadapi oleh korban laki-laki yang dewasa. Atau bisa jadi ini adalah problem keluarga. Kalau misalnya problem keluarga, tentu saksi kunci yang kondisinya sekarang dalam perawatan mungkin bisa mengungkap siapa yang pada akhirnya bisa menjadi potensial offender. Tetapi kalau misalnya problemnya ada pada relasi individual yang terjadi antara korban laki-laki dewasa, misalnya dalam konteks ini si ayah dengan orang lain, nah mungkin bisa jadi ada kebuntuan tertentu yang dihadapi oleh polisi. Tapi saya harus kembali ke profiling sedikit, Mas Isrok. Ini kan ada anak balita, 4 tahun. Katakan punya dispute soal sengketa uang dan lain segala macam. Kenapa ada anak balita 4 tahun yang mungkin tidak mudah juga untuk dia mengenali siapa pelaku, itu juga dihabisi? Ada dimensi psikologis sebenarnya. Kriminologi tidak bisa menjangkau itu, tapi ada sebagian pendapat yang mengatakan mengapa kasus pembunuhan atau sebuah peristiwa pembunuhan itu harus menjadikan orang tertentu yang diasumsikan tidak selayaknya menjadi korban, tapi menjadi korban. Misalnya dalam konteks kasus yang kemarin adalah anak yang masih berusia 4 tahun. Dengan menjadikan korban tertentu yang selayaknya tidak menjadi korban, bisa jadi itu adalah ekspresi dari problem yang sangat besar sekali sehingga untuk menyelesaikan persoalan itu tidak cukup dengan hanya melakukan kekerasan kepada 2 orang yang berstatus dewasa, tapi juga harus melibatkan orang-orang lain yang sebenarnya itu tidak pantas untuk menjadi korban. Terakhir Mas Isrok, meskipun banyak kasus yang tidak kemudian terungkap, kali ini Anda optimis nggak dengan? Saya kira optimis. Ya tentu ada bukti petunjuk. Karena karakteristik dari kejahatan pembunuhan selalu berkaitan dengan interaksi antar manusia, jejaknya pasti ada. Gitu. Baik, Mas Ikrok Sulin, terima kasih kriminolog kita yang sudah kemudian memberikan analisanya tadi cukup detail ya. Mungkin akan lebih baik lagi kalau olah TKP juga sudah menemukan, tapi ini memang sudah olah TKP kedua belum terbuka juga. Kita berharap jalan polisi itu. bisa mengungkapnya. Mudah-mudahan. Terima kasih Mas Ikrok. Oke, sama-sama. Kita akan temukan fakta berikutnya. Tampaknya kasus pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Serang, Banten masih membutuhkan waktu yang lebih lagi untuk mengungkap misteri pelaku bertopeng yang mengeksekusi almarhum ayah dan anak balitanya, namun luput menghabisi sang ibu yang kini masih bertahan hidup dan dalam perawatan intensif serta perlindungan pihak berwenang. Polisi pun masih bekerja keras untuk mengungkap siapa kedua pelaku bertopeng yang diduga bermotifkan dendam karena tak ada satupun barang berharga di rumah yang hilang. Tim Fakta melakukan penelusuran dan menemukan bahwa kerabat dan juga tetangga tidak mencium adanya masalah pada keluarga ini. Ada pelajaran yang bisa kita petik dari sini, yaitu untuk mengaktifkan lagi fungsi dari rukun tetangga dan rukun warga agar meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan demi keamanan bersama, hingga mungkin saja bisa mempercepat dan mempermudah kerja penyelidikan aparat kepolisian. Harapan yang sangat tinggi disampaikan oleh keluarga agar pelaku segera ditangkap dan menerima sesuai hukum yang berlaku. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Balkis Manisang.